Cek. Kedengaran suaranya? Kedengaran. Oke. Kita akan mulai ya. Silakan videonya, video Zoom-nya dibuka dulu. Akan segera dimulai. Kenapa? Baik. Hafiz, Naila, Kanza, Afif, Sania, Mariam, silakan dibuka videonya. Oke, baik, sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Masih ingat? Kalau ditanya selamat pagi, jawabnya pagi 3 kali, terakhir Allahu Akbar dengan semangat. Oke, kita tes lagi. Semangat pagi semuanya. Pagi. Allahu Akbar. Masya Allah. Gimana kabarnya Solihah? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Semangat ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita. Hari ini kita masih diberikan kenikmatan bisa bertemu dengan teman-teman dalam kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah hari keempat, dan insya Allah hari ini bersama Ibu Ustazah Ais Masita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, solihah, kita mulai. Ustadz mau tanya dulu, di sini tadi yang sholat subuhnya tepat waktu, angkat tangan. Ayo, Masya Allah, luar biasa. Hafiz, Zahra, Naura, Hafi. Oh, 4 orang, yang lain kemana? Yang sholat subuhnya tepat waktu. Masya Allah, Siva juga ya. Luar biasa. Yang pagi ini sudah sholat duha ada? Angkat tangan. Reaction. Angkat tangan. Reaction. Raise hand. Yang sudah sholat duha. Masya Allah. Hasbi, Siva, Azam, Fadil, Fikri, Zahwan, Talita, Naurah. Masya Allah, luar biasa. Baik, luar biasa. Pagi-pagi sudah sholat duha, Masya Allah, luar biasa ya. Semangatnya harus tetap on fire ya, walaupun sekarang dalam keadaan di rumah saja ya. Baik, solihah, untuk membuka Zoom meeting kita, PLS kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mengawali kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan siap-siap. Oke.
Sekali lagi rakyat jiwanya bagus Indonesia Baik, alhamdulillah tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga kita senantiasa memberikan semangat kebangsaan, ya. Dan juga semoga Indonesia negara yang kita cintai ini segera jadi lebih baik, ya. Karena sekarang kondisi pandemi yang sangat luar biasa, kasus positif yang melonjak, ya, drastis sekali, ya. Dan juga Belitung juga termasuk kasus yang meningkat, ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, tetap jaga kita masing-masing, tetap stay at home, tetap berada di rumah. Teman-teman semua, di masa pandemi ini jangan keluar rumah dulu, tetap di rumah saja, olahraga di rumah, jaga kesehatan di rumah, ya, kurangi kegiatan di luar. Baik, soleh-solehah, alhamdulillah hari ini PLS kita pada pagi hari ini, hari keempat, kita kedatangan tamu narasumber, ya, dari psikolog, ya, yang mungkin teman-teman kemarin yang ikut psikotes bertemu dengan Ustazah Ais, ya, Ustazah Ais yang kemarin waktu psikotes, waktu OKS, ya, AKS, asesmen kompetensi minimum. Nah, hari ini beliau akan mengisi materi untuk teman-teman untuk mempersiapkan masa menuju SMP, ya, masa-masa putih biru kalau istilahnya putih biru, ya. Nah, apa saja yang akan beliau sampaikan nanti, ya, dan mungkin teman-teman sudah tidak sabar menunggu beliau, ya. Kita langsung saja sapa dulu narasumber kita, Ustazah Ais. Assalamualaikum, Ustazah Ais. Waalaikumsalam, Ustadz Irawan. Masya Allah. Gimana kabarnya, Ustazah? Alhamdulillah sehat. Ustadz gimana, Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Lagi di mana? Di rumah, Ustazah? Iya, di rumah. Ya, di rumah. Di rumah saja, ya. Iya, jangan kemana-mana dulu. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu narasumber Ustazah Ais. Beliau ini adalah psikolog yang luar biasa sekali. Pendidikannya S2, ya. Jadi sudah paham lah tentang psikologi, gitu, ya. Ya, mungkin teman-teman sudah tidak sabar. Langsung saja Ustazah Ais, kami persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah luar biasa. Ya, alhamdulillah, ya teman-teman sehat
gitu. Nah, kalau sekarang saya tanya nih, kira-kira kabar jiwanya sehat nggak? Kabar psikisnya sehat nggak? Coba sekarang teman-teman saya tanya, siapa yang hari ini bahagia? Siapa yang hari ini senang? Acungkan tangan, raise hand. Yang hari ini senang, yang hari ini bahagia. Coba acungkan tangan. Gak ada nih yang raise hand. Ustadz Irawan boleh dibantu share materinya, Ustadz? Oke. Wah, bahagia semua ya. Wah, raise hand semua nih. Oke, sip. Oke. Banyak ya, 50% teman-teman bahagia ya. Teman-teman senang ya. Ternyata bahagia, senang itu juga salah satu indikasi kita sehat gitu ya, sehat secara mental. Nah, hari ini teman-teman kita akan belajar menyelami lebih jauh tentang diri kita gitu ya. Jadi kenapa sih? Jadi di sesi ini saya akan membantu teman-teman untuk membantu mengenali diri gitu ya. Supaya kenapa sih kita butuh kenal diri kita gitu. Jadi supaya kita bisa melejitkan potensi kita gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih ke teman-teman. Selamat datang di dunia baru gitu ya, di fase baru. Sekarang kan teman-teman sudah di SMP ya, tentunya ada perubahan, ada perpindahan dari kemudian sebelumnya SD ke SMP. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kira-kira siapa aja boleh jawab. Apa sih yang dirasakan setelah sebelumnya di SD, sekarang di SMP? Apa yang dirasakan teman-teman? Boleh acungkan tangan siapa yang mau jawab. Atau kalau nggak ada yang acung tangan, nanti saya tunjuk nih untuk apa yang dirasakan selama udah menjalani OLS, habis itu kemarin sekarang di SMP gitu. Apa yang dirasakan? Mungkin belum bisa merasakan sih, tapi kira-kira perasaan yang hadir ketika teman-teman sekarang di SMP apa yang dirasakan? Boleh siapa saja yang mau raise? Ini satu orang. Siapa? Ayo. Satu orang. Gimana perasaannya setelah di SMP? Boleh siapapun yang menjawab, boleh. Ada yang menjawab? Saya tunjuk ya. Talita deh, boleh Talita. Gimana perasaannya Talita? Ya, nggak apa-apa, nggak ada jawaban benar salah. Talita Hauraniah, boleh di open mic. Open mic, nak. Ya, mau tanya nih, kira-kira perasaannya gimana setelah sebelumnya SD, sekarang ke SMP? Apa yang dirasakan? Senang aja. Senang. Apa yang membuat Talita senang? Senangnya karena apa? Teman baru, baju baru, atau apa nih kira-kira? Pelajaran baru. Pelajaran baru ya. Oke, Talita sebelumnya dari SD mana? Dari SDIT. Dari IT Bina Insani ya. Oke, sekarang yang laki-laki deh. Ibu mau tanya nih. Nah, siapa ya kita pilih? Hasbi, Muhammad Hasbi Al-Ghani. Nah, open mic, nak. Ya, Hasbi apa yang dirasakan, nak? Setelah dari SD ke SMP, apa yang dirasakan? Senang. Nah, apa yang membuat Hasbi senang? Bertemu teman baru. Oke, Hasbi dari SD mana sebelumnya, nak? SD 10. SD 10 ya. Oke, bervariasi. Satu lagi deh. Nah, siapa nih ya? Hafiz Pria Ramadan. Nah, open mic, nak. Jawabannya bebas ya, tidak harus sama dengan teman-teman yang lain. Oke, Hafiz, apa yang dirasakan dari SD ke SMP? Senang. Apa yang membuat Hafiz senang? Karena itu pelajarannya bagus-bagus sama mendapatkan ilmu yang banyak. Oh gitu. Berarti pelajaran apa yang sebelumnya tidak didapatkan, yang Hafiz dapatkan di SMP kira-kira? Yang nggak bisa didapatkan? Yang akan didapatkan. PS lah gitu. Oke, teman-teman sudah, terima kasih untuk yang menjawab. Nah, jadi hari ini kita mau mengenal lebih jauh tentang diri kita gitu ya. Next, start. Nah, jadi tadi sudah ya teman-teman, banyaknya itu senang karena sekarang ada pengalaman baru, ada teman baru, ada pelajaran baru gitu ya.
Nah, dari fase sebelumnya ke fase sekarang yang teman-teman sekarang ada di SMP, itu pasti ada perubahan, pasti ada perpindahan, dan setiap perubahan itu pasti ada konsekuensinya, teman-teman. Jadi, teman-teman juga mulai harus sadar bahwasanya sekarang teman-teman sudah berada di fase remaja namanya, gitu ya. Jadi, fase remaja itu adalah fase transisi, jadi fase perpindahan. Jadi, setiap kita tuh punya tahap perkembangan dari anak-anak. Ini teman-teman sudah selesai nih, udah selesai fase anak-anaknya. Sekarang teman-teman bukan anak-anak lagi. Jadi teman-teman itu udah masuk ke fase remaja namanya. Nah, fase remaja itu punya tugas-tugas sendiri, punya tahap perkembangan sendiri gitu ya. Jadi ada tanggung jawab sendiri, ada perubahan-perubahan yang terjadi di diri teman-teman gitu. Dan teman-teman sudah mulai harus sadar akan perubahan-perubahan yang teman-teman alami. Next, Ustadz, slide-nya bisa dibantu, next slide. Nah, kemudian bisa, oke. Oke. Nah, tadi kan udah ya banyaknya senang di SMP. Nah, kira-kira nih bayangan teman-teman SMP itu seperti apa sih? Nanti yang kebayang ketika nanti 3 tahun ke depan kira-kira SMP itu, masa SMP itu masa yang seperti apa? Boleh di open mic kemudian dijawab. Raka Ramadan. Nah, open mic nak. Kira-kira menurut Raka SMP nanti itu bakal seperti apa? Susah atau misalnya wah sepertinya ya masa-masa yang menyenangkan, penuh tantangan atau apa menurut Rakana? Penuh tantangan, Bu. Penuh tantangan. Kenapa penuh tantangan, Nak? Banyak pelajaran yang akan mendatang. Banyak pelajarannya ya. Oke. Sip. Sekarang kita lagi siapa nih? Afif Khalafait. Afif. Kira-kira menurut Afif masa SMP atau masa remaja nanti tuh gimana sih menurut bayangan Afif? Gimana Afif? Menurut Afif masa SMP itu seperti apa? Pakai baju biru, putih ya, pasti kan? Ya. Terus apa lagi kira-kira masa SMP itu yang ada dalam bayangan Afif seperti apa? Tadi kalau Raka banyak tugas. Oke. Terus ini menurut Afif? Apa, Afif? Masih belum ada gambaran? Masih bingung ya, Afif? Ya, sekarang dibantu sama Siva Aurelia. Siva boleh dibantu. Nah, kalau menurut Siva, masa SMP itu apa, Sif? Menyenangkan, tapi pelajarannya susah-susah. Pelajarannya susah-susah. Kenapa Siva bilang pelajaran SMP itu susah-susah? Karena lebih banyak dari yang SD. Lebih banyak dari yang SD. Oke. Nadia, boleh di open mic, Nak. Terima kasih, Siva. Sekarang beralih ke Nadia. Nadia boleh open mic, Nak? Ya. Nah, sekarang apa menurut Nadia masa SMP itu kira-kira nanti seperti apa yang ada dalam bayangan Nadia? Seru, tapi kayak lebih banyak kegiatan. Oke, seru, lebih banyak kegiatan ya. Ada ekskul juga ya. Oke, terima kasih Nadia. Nah, jadi teman-teman setidaknya sudah punya gambaran gitu ya. Oh, SMP nanti bakal banyak tugas yang harus dikerjakan gitu ya. Iya enggak kira-kira? Ya sebenarnya sama sih dengan SD gitu ya. Atau misalnya tingkat kesulitannya itu bisa jadi lebih sulit daripada SD gitu ya teman-teman ya. Terus apalagi kira-kira? Menyenangkan, banyak teman, banyak kegiatan ekskul gitu ya. Nah, ternyata ya itu adalah gambaran-gambaran yang kemudian kira-kira nanti itu akan kita jalani. Akan ada tantangan, akan ada masalah nanti yang dihadapi pasti gitu ya. Ada banyak kompetensi, ada banyak hal-hal yang kemudian itu membaik kehidupan kita ketika di SMP. Nah, next slide. Jadi itu tadi teman-teman sudah punya gambaran, Ibu cuman ambil sampel gitu ya.
Nah, dengan banyaknya dinamika, dengan banyaknya tanggung jawab, dengan banyaknya tantangan, ada salah satu yang harus kita miliki, yaitu kita harus kenal dengan diri kita. Kenapa kita harus kenal dengan diri kita, Nak? Jadi semakin kita kenal dengan diri kita ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ketika ada tugas yang banyak, kita bisa memanage dengan baik karena kita sudah kenal dengan diri kita. Oh, misalnya aku lagi capek, kalau ngerjain tugas aku nggak bisa. Nah, kan kita jadi kenal gitu ya. Oh, kalau aku capek, kalau aku ngerjain tugas, kalau aku belajar sekarang, aku jadi nggak paham. Nah, berarti nggak sekarang gitu. Oke, aku biasanya belajar yang bisa paham itu waktu pagi hari habis subuh. Nah, itu adalah salah satu proses-proses kita mengenal diri. Dengan kita mengenal diri, jadi kita tahu gitu kondisi kita. Nah, kita akan membantu kita untuk melejitkan potensi yang ada dalam diri kita. Terus kita juga nggak gampang insecure, teman-teman. Oh, insecure ya. Jadi kayak minder, nggak percaya diri. Terus misalnya, temanku udah bisa ini kok aku belum ya, gitu kan? Terus atau misalnya, aku kok kayaknya buruk ya, aku tuh kayak jelek ya, maksudnya bukan jelek dalam hal fisik, tapi kayak aku rasanya nggak mampu ya, gitu. Nah, karena misalnya melihat teman-teman yang lain kok, teman-teman yang lain udah selesai. Nah, ini namanya insecure. Nah, supaya nggak muncul hal seperti itu. Karena ketika muncul hal-hal seperti itu bakal membuat kita tuh sulit. Membuat kita itu susah untuk bisa bangkit, susah untuk bisa berkembang. Nah, itu kenapa kita harus kenal dengan diri kita. Dan sekarang kita harus tahu, kita ini ada di fase mana. Tadi, kalau teman-teman sekarang ada di fase remaja namanya, dan ada tugas-tugasnya sendiri. Coba next slide, start. Gitu ya teman-teman, jadi mudah-mudahan memahamkan. Nah, ini penting untuk kita pahami, Nak. Jadi kayak Allah tuh menganugerahkan setiap manusia itu dengan setiap bakat dan kemampuannya. Jadi ada teman kita kan yang jago matematika, ada teman kita yang jago gambar, ada teman kita yang misalnya jago melukis. Oh, ada teman kita yang dia bahasa Inggrisnya bagus, public speaking-nya bagus. Ada teman kita yang misalnya olahraganya bagus gitu. Nah, setiap kita itu Allah ciptakan dengan kapasitasnya masing-masing, dengan kelebihannya masing-masing. Nah, setiap manusia itu punya bakatnya masing-masing. Cuman memang kita sekarang sedang berproses. Nah, teman-teman yang di masa SMP itu lagi berproses untuk menemukan apa sih kelebihan teman-teman, apa sih bakat yang teman-teman miliki gitu ya. Nah, Allah tuh kasih kesempatan ke kita untuk mengoptimalkan kemampuan kita itu secara maksimal gitu. Jadi kalau kita melewatkan kesempatan ini gitu ya, kita melewatkan fase ini dengan ya fase remaja kan nggak bisa diulang ya teman-teman. Kayak kemarin teman-teman SD bisa diulang nggak fasenya? Nggak bisa gitu ya. Nah, jadi setiap fase itu dioptimalkan, dimaksimalkan gitu ya. Nah, jadi kita harus mengambil kesempatan ini untuk mengoptimalkan gitu ya setiap kita. Nah, nanti kita akan bantu untuk mencari apa sih keunikan kita, apa sih kelebihan dan kekurangan kita gitu ya. Next. Nah, ini kita harus belajar bareng nih teman-teman. Jadi tadi kalau udah Ibu bilang gitu ya, ada fase yang kita harus paham apa sih tugas-tugas kita, apa sih tanggung jawab kita sebagai remaja. Jadi teman-teman sekarang, jadi tahap perkembangan remaja itu akan mengalami perubahan. Jadi teman-teman dari anak-anak sebelumnya ke fase remaja itu ada banyak perubahan. Nah, salah satunya adalah perubahan biologis, ya kan? Coba teman-teman di sini, ini bukan untuk sesuatu yang tabu, tapi untuk kita saling belajar bersama ya teman-teman. Kalau perempuan kan, kalau salah satu perubahan biologis yang sangat terlihat adalah mengalami menstruasi, ya kan? Kalau perempuan, kalau laki-laki kalau laki-laki mengalami mimpi basah, berarti kan sudah ada taklif, ada pembebanan gitu ya. Nah, nanti fase ini teman-teman akan mengalami itu perubahan biologis. Jadi misalnya tubuhnya juga perubahan fisiknya juga akan berubah gitu. Kemudian yang dulu mungkin kecil, imut-imut. Nah, sekarang nanti sudah mulai besar atau sudah mulai sudah mulai bertumbuh gitu ya, perubahan-perubahan biologisnya. Nah, jadi misalnya ketika teman-teman nanti kalau misalnya yang perempuan nih teman-teman, nanti ada yang namanya fase menstruasi. Jadi
apa namanya ketika misalnya mengalami menstruasi ada perubahan-perubahan psikis nak. Jadi kadang kita emosinya lebih sensitif, lebih kadang suka marah gitu ya. Itu nggak apa-apa, itu suatu proses yang normal gitu. Nah teman-teman harus kenali itu. Nah ini kita perlu belajar tentang hal ini gitu ya. Jadi bukan sebagai sesuatu yang apa sih gitu, bukan. Tapi ini adalah memang satu tahap perkembangan yang harus kita lalui dan ini wajar dan ini adalah suatu kemuliaan gitu ya. Kemudian pengaruh sosial gitu. Teman-teman sekarang banyaknya kan masih bingung kan ya teman-teman. Aku nih nanti mau jadi apa ya? Aku nih gimana ya? Nah, pasti kan teman-teman punya kebingungan peran itu kan gitu. Nah, ini adalah memang fasenya teman-teman sedang mencari identitas diri. Dan identitas teman-teman jadi kayak semacam siapa sih aku, nanti aku bakal jadi seperti apa sih gitu ya teman-teman. Itu dipengaruhi oleh faktor sosial, jadi teman, lingkungan lingkungan masyarakat gitu ya, sekolah. Nah itu sangat mempengaruhi kondisi teman-teman gitu. Nah kemudian kemampuan kognitif, ternyata kemampuan kognitif itu kemampuan kita berpikir. Kenapa sih pelajaran SD lebih gampang dari pelajaran SMP? Karena kemampuan otak kita juga berkembang. Jadi kemampuan kita dulu kalau teman-teman SD itu berubah kemampuannya. Jadi sekarang memang kemampuan teman-teman itu udah bertambah. Kemampuan kognitifnya itu udah berkembang. Jadi kalau dulu namanya itu masih konkret operasional. Kalau sekarang fasenya udah abstrak operasional. Jadi teman-teman udah bisa mulai membayangkan, sudah mulai dikasih beban yang ditambah bebannya untuk berpikir karena memang otaknya sudah sampai gitu, tahap perkembangannya sudah berbeda gitu, nggak seperti SD. Nah jadi ketika pun misalnya teman-teman nanti ada banyak tugas, insya Allah teman-teman bisa jalanin, bisa melaksanakannya, bisa menyelesaikannya. Karena apa? Karena Allah sudah karuniakan kemampuan itu gitu. Dan ketika di fase itu ya memang harusnya berkembang gitu ya teman-teman ya. Nah itu adalah perubahan-perubahan. Emosinya juga berubah teman-teman. Dari dulu yang misalnya teman-teman ya kalau dulu anak-anak kan teman-teman sedih-sedih aja gitu ya. Marah-marah aja. Kesel-kesel aja. Nah kadang ketika sudah masuk fase remaja, nggak cuma emosi tunggal jadi ada banyak emosi yang hadir gitu. Kadang kita sedih, kadang kita kesel di saat yang bersamaan gitu. Jadi kita sudah harus mengenali emosi-emosi itu ya teman-teman gitu. Next. Nah sekarang teman-teman ada kertas kan ya? Kalau nggak ada kertas teman-teman boleh di boleh di buku tulis. Nah, boleh di kertas atau buku tulis sudah siap? Ada semua buku tulis sama kertasnya boleh ditunjukkan? Oke, sip. Ada kertas, boleh kertas 1 lembar, boleh buku tulis, boleh. Oke. Ada? Sudah siap? Oke. Sudah siap semua ya? Dava sudah siap, kertasnya? Oke. Nah, sekarang teman-teman bikin gambar tangan seperti itu. Nah, Ibu juga bikin nih. Nah, seperti ini. Jadi pakai tangannya teman-teman digambar gini, nah terus dibuat. Nah, gitu. Ya. Di kertas itu dibuat gambar tangan. Nah, seperti itu. Tangannya teman-teman ya, dibuat. Boleh pakai pensil warna, boleh pakai pensil biasa. Jadi tugasnya adalah membuat tangan seperti ini, seperti gambar yang ada di slide. Pakai boleh tangan kanan, boleh tangan kiri. Amani, sudah selesai gambarnya, Oke.
Ya, kalau sudah selesai di tangan di jari jempol, teman-teman tulis nama teman-teman sama tanggal lahir. Nama, tanggal lahir, terus nama orang tuanya siapa? Ayah dan ibu. Di jempol ya, di jari jempol. Itu tulis nama, tanggal lahir, nama ayah, nama ibu. Nama lengkap. Ya, nama lengkap. Kalau lewat-lewat nggak apa-apa. Ini tuh cuma sebagai penanda. Di jari jempol ditulis nama, tanggal lahir, nama ayah, dan nama ibu. Oke, kemudian di jari selanjutnya itu teman-teman tuliskan kelebihan teman-teman yang teman-teman miliki. Di jari telunjuk, sebelah jari jempol, jari telunjuk, kelebihan yang teman-teman miliki. Bebas ya teman-teman, tidak ada jawaban benar salah. Apapun yang teman-teman miliki itu adalah sesuatu yang istimewa yang dari teman-teman miliki. Jadi tidak ada jawaban benar salah. Jawabannya bebas apapun. Di jari telunjuk, silakan teman-teman tulis kira-kira kelebihan yang aku miliki apa ya? Gitu. Bisa menyanyi, punya suara yang bagus, bisa memasak, atau jago main game, ya. Prestasi juga kalau main game yang kompetensi, yang mengasah kecerdasan, ada juga. Tapi kita harus cerdas juga, karena nggak melulu gitu. Misalnya sehari berapa jam gitu. Boleh kok kalau teman-teman butuh. Apalagi bebas, terserah. Kira-kira yang tahu kelebihan teman-teman adalah dari teman-teman sendiri. Zahwan, sudah selesai? Sudah nemu kelebihannya Zahwana? Oke. Azam, sudah ketemu? Kalau ada yang kesulitan, sudah ya, kekurangan, kelebihan. Nah, selanjutnya hobi. Kira-kira di jari selanjutnya, tadi di jari jempol itu nama. Kemudian
Kemudian di jari telunjuk itu adalah kekurangan yang teman-teman miliki atau sesuatu yang teman-teman miliki yang mau diperbaiki ke depannya. Boleh. Nah, di jari manis teman-teman tulis hobi teman-teman apa? Jasmine, sudah ketemu hobinya, nak? Oke. Ya, sekarang di yang terakhir, di jari apa ini namanya? Jari kelingking. Teman-teman tulis, siapa sih tokoh inspiratif yang teman-teman kagumi? Apa tokoh inspiratif yang teman-teman, aku ngefans banget nih sama tokoh inspiratif ini. Nah, ya, boleh siapapun, terserah teman-teman. Yang itu punya pengaruh untuk teman-teman. Yang sudah selesai boleh ditunjukkan ke layar. Raka sudah selesai, nak? Belum. Belum, Bu. Belum. Oke. Sudah ya. Oke, Siva sudah selesai. Siva Aurelia masih mengerjakan? Ya, boleh lanjutkan. Mulai kenali. Wow, ternyata aku nih anak dari ya orang tuaku ini A dan B. Kekuranganku ini. Kelebihanku ini, hobiku ini. Kemudian tokoh inspiratifku ini. Oke, sekarang kertasnya dibalik. Di belakang sini, teman yang di kertas kosong, teman-teman tulis kira-kira masalah yang teman-teman alami yang sampai sekarang belum selesai. Atau misalnya teman-teman kira-kira apa permasalahan atau apa pengalaman yang paling berkesan yang pernah teman-teman alami. Boleh dua ya teman-teman. Ada dua. Yang pertama adalah pengalaman yang paling berkesan yang selama teman-teman sampai sekarang. Nah, yang kedua adalah kira-kira apa permasalahan yang teman-teman alami yang belum menurut teman-teman itu belum selesai. Dan itu mengganggu teman-teman saat ini. Gitu ya, di kertas yang sama. Oke. Tidak ada jawaban benar salah, teman-teman. Semuanya boleh dituliskan. Bebas. Oke? Paham ya? Paham, teman-teman? Paham ya? Oke, sip. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang kesulitan, boleh ditanyakan, nak.
Bu, tolong ulang pula Bu soalnya. Oh iya, boleh. Di kertas yang selanjutnya, kan kertasnya yang tadi dibalik. Nah, di sini ada 2 tugas, teman-teman. Yang pertama, menuliskan pengalaman yang paling berkesan yang teman-teman alami. Yang kedua, kira-kira adakah permasalahan yang teman-teman alami yang sampai sekarang menurut teman-teman belum selesai? Dan itu mengganggu pikiran, perasaan, kondisi teman-teman saat ini. Gitu ya? Paham? Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu ya. Teman-teman sudah selesai ya tadi menuliskan. Nah, nanti itu yang 2 tadi, soal yang 2 tadi, boleh teman-teman kerjakan setelah ini. Nanti dilengkapi, lebih lengkap gitu ya. Kita next slide dulu. Next. Nah, teman-teman yang tadi lembarnya, kalau belum selesai nggak apa-apa, setelah ini diselesaikan gitu ya. Terus nanti hasilnya itu difoto, kemudian bolak-balik ya nak, yang tangan ini difoto, sama yang di belakang nanti difoto, kemudian dikirim ke Ustadz ya. Oke, nah sekarang kita next slide lagi. Jadi teman-teman, di sini nih teman-teman ada nggak yang misalnya mengalami sulit nih matematika, aku nggak paham-paham nih matematika, atau kalau aku belajar matematika aku jadi error gitu ya, atau misalnya oh aku seneng banget nih sama pelajaran bahasa, jadi kalau pelajaran bahasa tuh pokoknya aku cinta banget gitu ya. Jadi teman-teman, jadi Pak Howard Gardner gitu ya, beliau itu membuat sebuah teori mencetuskan membantu kita untuk mengenali kecerdasan kita. Jadi tadi tugasnya boleh ditutup dulu nak ya, kita fokus ke sini dulu. Jadi ada kurang lebih itu ada sekitar 8 kecerdasan manusia. Tentu kalau misalnya dari kalau ada temuan-temuan lagi bisa jadi lebih bertambah gitu. Tapi sementara ini belum kita pelajari. Jadi kalau misalnya nggak melulu, misalnya kita harus bisa ya ada memang pelajaran-pelajaran dasar yang harus kita kuasai, tapi dengan adanya 8 kecerdasan ini membantu kita untuk mengarahkan kita nanti munculnya di mana sih, atau misalnya kelebihan kita di mana. Yang pertama ada kemampuan namanya kecerdasan musikal. Kan ada ya teman-teman yang dia itu memang jago banget. Kalau misalnya urusan musik, semua alat musik dia kuasai. Kalau dia nyanyi suaranya bagus banget. Nah, bisa jadi dia punya kecerdasan musikal yang sangat bagus. Kemudian ada yang namanya kecerdasan logical reasoning. Logical reasoning ini gimana? Jadi dia kalau urusan mikir jago banget gitu. Jadi kalau misalnya di urusan suruh berpikir pemecahan masalah tuh dia jago banget gitu, pintar banget gitu. Nah, ada yang kecerdasan namanya interpersonal. Jadi kalau kita ngomong sama dia tuh meneduhkan gitu ya. Kalau ngomong sama dia itu nyaman. Ini namanya kecerdasan interpersonal. Nah, jadi kecerdasan bagaimana bisa berkomunikasi dengan orang itu nyaman gitu. Jadi ini juga satu kecerdasan gitu ya. Jadi enak gitu ngomong sama dia. Kemudian body kinesthetic. Body kinesthetic ini biasanya olahragawan. Jadi kecerdasan fisik. Jadi dia punya kekuatan fisik. Jadi biasanya ini olahragawan atau atlet-atlet ini biasanya dia kecerdasan body kinesthetiknya tinggi. Kemudian kecerdasan linguistik, bahasa. Jadi kalau misalnya dia public speaking-nya bagus, kemudian menang lomba dai misalnya ya, kan suka ceramah gitu. Itu bisa jadi dia punya kecerdasan linguistik yang bagus. Kemudian kecerdasan intrapersonal, kemudian kecerdasan naturalis, kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial itu jago gambar.
Kalau dia lihat bisa gambar sketsa, bisa gambar rumah, bisa ini kemampuan pandang ruang. Nah, biasanya ini orang-orang arsitek, biasanya orang-orang yang suka desain, ini itu biasanya punya kecerdasan spasial yang bagus gitu. Nah, teman-teman bisa mengarahkan diri teman, nih kira-kira aku kecerdasan apa ya yang menonjol dari aku? Oh, kayaknya aku public speaking-nya bagus. Aku juga suka nih kalau ngomong, oh aku enggak, aku sukanya olahraga, aku sukanya yang bermain fisik gitu. Ya, silakan teman-teman. Kemudian nanti kalau sudah nemu dari kira-kira 8 ini, teman-teman bisa kembangkan tuh di situ. Jadi fokus ke situ gitu ya. Jadi kalau apalagi kalau misalnya ada, jadi tidak melulu kita berfokus pada kalau aku nggak juara 1 berarti aku nggak bisa jadi apa-apa. Enggak. Kita semua punya kecerdasan masing-masing teman-teman. Bisa jadi kalau dia anak-anak yang pinternya juara 1 gitu ya, dia punya kemampuan logical reasoningnya bagus, kemampuan intrapersonalnya bagus gitu. Terus kalau misalnya aku kayaknya kalau untuk masalah akademik nih susah banget gitu. Kalau misalnya untuk akademik aku kayaknya nggak mampu. Ya silakan teman-teman cari dari ke-8 ini kira-kira teman-teman ada di mana. Oh aku suka gambar, aku suka kalau gambar tuh pokoknya aku seneng, mau desain apa aja aku bisa gambar. Oke, silakan teman-teman kembangkan di kemampuan itu. Gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada yang merasa misalnya, aduh aku paling ini deh kayaknya, paling rendah atau paling buruk di antara teman-teman. Enggak, kita semua kecerdasan itu kok, tinggal kita bagaimana kemudian mengembangkannya dan mengasah gitu ya. Jadi kalau kita punya IQ yang tinggi, kalau nggak diasah juga sama aja, nggak bisa optimal gitu ya teman-teman ya. Oke, next. Nah, sudah selesai materinya gitu ya. Jadi tadi selamat berproses menjadi remaja yang hebat yang tangguh. Masa ini nggak bisa diulang teman-teman, nggak bisa nggak bisa diulang, nggak bisa di pause gitu ya. Aduh aku kayaknya capek jadi remaja, aku mau berhenti aja deh gitu, aku mau pindah lagi ke anak-anak. Nggak bisa ya. Sekarang adalah kita menghadapi gitu ya, menghadapi proses ini. Nah, terus kemudian berproses dengan proses-proses ini gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman yang bisa kita sharingkan. Nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya, yang jelas ketika misalnya teman-teman berubah atau berpindah dari SD ke SMP, teman-teman sudah harus siap bahwasanya di depan sana akan ada banyak tantangan, akan ada banyak ya semua proses-proses dinamika yang harus dijalani. Nah, kuncinya adalah teman-teman satu tadi, kenali diri dulu. Kalau teman-teman udah kenal dengan diri teman-teman, nanti ke depannya itu bisa lebih gampang gitu ya. Bisa lebih bisa di-manage dengan baik gitu ya. Oke, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh silahkan bertanya, kita diskusikan. Gitu ya. Terima kasih. Silahkan saya kembalikan ke Ustadz Irawan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustazah ya. Ustazah Ace yang menyampaikan materinya luar biasa tentang mengenali diri sendiri. Jadi mungkin kalau sudah masuk SMP nanti tidak terkejut lagi Ustazah ya. Tidak terkejut lagi kalau ada perubahan secara biologis atau perubahan yang lainnya. Ya, insya Allah anak-anak kelas 7 sudah siap. Begitu juga nanti kalau di pelajaran mungkin ada yang merasa kurang, tidak perlu minder lagi ya, tidak perlu insecure. Kalau zaman sekarang itu bahasanya insecure gitu. Kalau tidak jago matematika, tidak jago pelajaran tertentu, tidak ini lagi ya, tidak insecure, tidak minder dengan teman-teman yang lain. Oke, baik, terima kasih banyak. Mungkin diberi kesempatan, ada kira-kira dari anak-anak kelas 7 yang ingin bertanya? Dipersilahkan, diberikan sesi untuk bertanya, silakan. Ada? Atau mungkin ingin sharing gitu ya dengan ustazahnya, ustazah mungkin ada permasalahan tertentu, mungkin bisa di-sharing dengan ustazahnya, boleh? Ada? Tidak ada ya?
Oke. Baik Ustazah, ini hari ini hari PLS keempat di sekolah sudah siapkan hadiah Ustazah. 2 orang hadiah door prize. Happy nak bertanya. Oh, Happy. Happy tuh. Ada Oh, yang mau Happy. tanya Ustaz? Happy. Mana Happy? Happy yang anaknya Happy. Nggak ada, Ustaz. Aduh. Gerak nopal. Masya Allah. Boleh Ustazah diberikan pertanyaan kepada anak-anak atau kuis atau apa? Boleh. Maaf ya kuisnya. Oke, tadi kita udah bahas gitu ya. Nah, kira-kira nih pertanyaan pertama nih teman-teman, siap-siap. Ya. Apa saja tahap perkembangan remaja yang harus kita lewati? Tadi ada perubahan-perubahan apa aja? Ada 3 jawabannya. Ada perubahan-perubahan apa aja ya tadi yang akan kita jalani selama masa remaja? Oh, Dafa. Siapa yang mau jawab? Nah, Dafa Talita Hilmi. tuh, raise hand. Silakan Dafa Hilmi. Oh, Dafa Hilmi. Silakan Dafa Hilmi. Remaja mengalami perubahan perkembangan biologis, pengaruh Terus? sosial, psikologis, Terus dan satu lagi? kemampuan kognitif. Iya. Masya Allah. Sip. Luar biasa. Benar Ustazah? Iya, benar. Oh, kasih tepuk tangan dulu. Oke. Satu lagi ya Ustaz. Iya. Satu lagi boleh. Ya, sekarang siap-siap. Kenapa kita harus kenal diri kita? Kenapa kita harus mengenal diri kita? Nah, Talita Ustazah. Nah, silakan Talita. Biar kita gak gampang insecure, mudah minder, dan lain-lain. Oke, kalau dari Talita sendiri, kalau dari angka 1 sampai 10, 1 tuh belum kenal dirinya, 10 sudah sangat kenal dirinya. Talita ada di skor berapa? 5. 5. Oke, terima kasih. Benar, Ustaz. Oke, benar. Kita kasih tepuk tangan dulu. Baik, alhamdulillah 2 hadiah. Nanti diingatkan lagi ya. Berarti untuk kuis hari ini Dafa Hilmi dengan Talita ya, 2 orang. Nanti insya Allah kalau sudah tatap muka, sudah masuk, kita akan kasih hadiahnya. Baik. Sama teman-teman yang belum selesai tadi, boleh diselesaikan, dirapikan lagi, nanti difoto, dikirim ke Ustadz ya. Oh ya, oke. Yang apa? Yang buat kertas tangan tadi, nanti silakan solihah dipoto, ya, dipoto yang jelas lembaran depan yang ada tangan dan lembaran belakang yang ada apa tulisan-tulisan tadi dipoto, nanti dikirim ke WA Ustadz, oke? Baik. Oke, Ustadz. Oke, baik. Alhamdulillah, solihah. Untuk PLS hari ini mungkin sudah disampaikan dari Ustazah Ais tadi tentang potensi. Nah, dengan harapan biar anak-anak kelas 7 ini bisa mengenali potensinya masing-masing dan juga paham akan kelebihannya masing-masing ya. Dengan kelebihannya masing-masing, dengan kekurangannya dan cara menanggulangi atau cara membuat kekurangan itu menjadi kelebihan. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak untuk Ustazah Ais, Ustazah yang sudah menyampaikan materi hari ini, sungguh luar biasa. Semoga bermanfaat untuk solihah kelas 7 yang baru memasuki masa SMP, masa remaja. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk solihah yang sudah mengikuti PLS dari hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat hari ini. Terima kasih banyak. Insya Allah nanti rekaman ulangnya akan kami share dan kami upload di YouTube ya. Bisa nanti dilihat di YouTube SIT Bina Insani Belitung. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Dan kafaratul majelis.
Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama mencari pula, usah lupa nyawa ambung, mawa sangu limping menggala, masuk hutan jangan bercerai. Kalau kita berjalan sesat, kepak badan tak berpulih, letih pikiran risau. Hati-hati, sidak-sidak, mungkin